Sudah hampir 1 bulan anak laki-laki anak wafat, umur 6 tahun. Sampai saat ini anak dirundung kesedihan. Semakin lama semakin terasa sedihnya Ustaz. Mohon pencerahannya. Jangan sedih. Ya. Banyak poin yang saya ingatkan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita bukan pemilik anak itu. Kita bukan pemiliknya. Ibu-ibu di sini cuma lahir dari rahimnya saja. Bapak-bapak cuma punya sperma. Sekarang saya tanya, apa kita yang tancapin rambut di kepalanya? Kita punya andil di satu helai rambutnya? Gak ada. Anak ini lahir mau putih, mau hitam, laki-laki, perempuan, lahir. Allah yang ciptakan. Maka pemiliknya pun bisa mengambilnya. Itu dulu poin pertama. Jadi jangan dianggap itu milik kita, bukan milik kita. Diri kita pun bukan milik kita, ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu landasan dasar agama Islam. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kalau meninggal, teman-teman, siapapun meninggal, bukan cuma anak-anak, orang tua, siapa saja. Kalau meninggal, itu bukan hilang. Pindah alam ke akhirat yang kita semua sebagai orang beriman tahu kita akan menuju ke sana. Ketemu, bukan tidak ketemu. Cuma dia dahului kita. Waktu ponakan saya meninggal di Makassar, umur 19 tahun. Anaknya Masya Allah tampan, pintar, prestasi di sekolah, bakti sama orang tua. Sore-sore kakak saya masih minta tolong diantar ke tempat kursus adiknya. Pulang, rupanya maghrib, dia sholat maghrib, ditelepon sama temannya minta dijemput di bandara. Pergi, keluar dari pintu tol, ditabrak mobil truk, meninggal. Tidak sakit, nggak apa. Kakak saya nggak tahu jam 12 malam baru tahu. Saya pas menjelang subuh ditelepon di Jakarta, lagi pas tidur. Kemudian saya ditelepon, ini ponakan meninggal gini-gini. Saya berangkat, begitu tiba di Makassar, kakak saya ini udah nggak makan dari malam, shock dengan kejadian tersebut. Keluarga bilang nggak ada lagi yang bisa ngomong Khalid. Coba saya ngomong. Saya dudukin, Kak duduk sebentar. Pertama sekali kalimat saya bilang Hamdi, anak ini Hamdi, rahimahullah. Saya bilang Hamdi ini nggak hilang. Saya bilang. Terus langsung dia tiba-tiba kaget, kok nggak hilang? Kan meninggal. Loh iya, dia hanya pindah alam. Bukankah kebetulan ibu kami sudah meninggal tahun 79, saya waktu itu masih 4 tahun ibu saya meninggal. Ibu kita sudah meninggal kan? Tapi itu dalam syariat Islam sedang menuju ke akhirat. Bukankah paman kita si fulan juga meninggal? Bukankah tante kita si fulan ini banyak keluarga saya sebutin, semua meninggal. Itu enggak hilang loh. Mereka menuju ke akhirat dan memang kita sedang menuju ke akhirat semuanya. Jadi enggak hilang, jangan difahami hilang. Yang penting tiket kita sama, iman dan amal soleh. Ya. Tujuannya sama. Kalau kita sama-sama ke Surabaya nih, saya bilang waktu itu contohnya Makassar, Surabaya. Sekarang tiketnya anak ini jam 9 pagi, saya sama kakak mungkin tiketnya jam 3 siang. Tapi kita sama-sama ke sana kok. Yang penting tiketnya sama, iman dan amal soleh. Sama-sama di surga, gitu. Kalau tiketnya beda, kekufuran, kemunafikan itu jadi masalah. Nanti ke neraka, di akhirat tidak ada surga, cuma neraka, nggak ada tempat ketiga. Baru dia tenang, subhanallah. Oh begitu ya? Iya. Tugas kita sebagai orang beriman sekarang, kalau kita sayang sama anak ini, perbanyak amal buat dia. Karena dia sudah balik. Apa yang harus dilakukan? Mula anak itu punya motor. Motor ini jual, masukkan ke masjid atas nama dia. Pakaiannya kasih teman-temannya miskin. Sedekahkan atas nama dia. Langsung kakak saya semangat. Alhamdulillah semangat. Tapi ini hati-hati, orang kadang-kadang takziah tidak paham hukum ini. Rupanya setelah itu mungkin 2-3 jam saya lagi pergi silaturahim keluarga yang lain. Begitu malam balik lagi kakak saya shock lagi. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu datang ke rumah. Kasihan dari pintu. Kenapa anak kamu yang mati bukan anaknya fulan? Itu kan narkotika, anak kamu baik-baik. Oh iya ya. Nanya saya lagi. Iya, kenapa anak saya mati bukan anaknya? Ini pengganggu ini. Orang kalau datang takziah, tenangkan orang. Ringankan bebannya, bukan tambah dari pintu sudah nangis. Kasihan anak kamu. Memang nunjukin prihatin tapi salah. Nggak boleh begitu. Jadi itu yang kedua. Dia tidak hilang. Ibu yang bertanya ini nggak usah khawatir. Dia tidak hilang. Yang ketiga, berita gembira yang luar biasa karena anak ini meninggal 6 tahun, belum balik. Ini aset buat bapak ibu ini. Pernah Nabi SAW keluar dari masjid, lalu beliau ramas bajunya sahabat dengan keras, sampai sahabat kaget, dipegang bajunya dengan keras. Begitu dia balik, Nabi SAW yang ramas bajunya. Lalu kata Nabi SAW, ya, tidak ada seorang pun bayi, ya, apa anak yang meninggal sebelum balik, ya, anak muslim ya, kecuali dia pada hari kiamat akan datang memegang badan orang tuanya sebagaimana saya pegang bajumu sekarang, sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Itu tiket kita ke surga.
Sudah nggak hilang, jadi juga bisa menyelamatkan kita di sana. Itu berita gembira sebenarnya. Bukan kita gembira karena anak kita meninggal, tidak. Memang Tuhannya sudah mau ambil dia, amanah sudah selesai bagi kita. Tapi itu jadi penolong bagi kita. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, hadis Sahih, dan ini dikatakan Allah SWT akan mendengar suara gemuruh depan surga, dan Allah lebih tahu siapa suara apa itu. Tapi Allah bertanya pada para malaikatnya. Suara apa itu? Mereka mengatakan itu anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka masuk bersama mereka ke dalam surga. Maka Allah mengatakan masukkan mereka bersama-sama di surga. Jadi nggak usah sedih, gembira, insya Allah khair. Baik, ya. Tinggal kita sekarang bagaimana memperbanyak amal saleh buat diri kita, supaya juga kita bisa punya derajat tinggi di surga, karena Allah SWT akan mengangkat anak-anak ke derajat orang tuanya.